Agus telah kehilangan istrinya selama 10 tahun. Setiap kali ia mencoba untuk menikah lagi, dua saudara iparnya selalu datang sambil membawa potret sang istri dan menahannya. Mereka menuduh Agus tidak berperasaan, mengatakan bahwa saudari mereka telah wafa'anna demi dirinya. Dan karena itu Agus seharusnya tidak menikah lagi seumur hidup. Namun menjelang ajalnya, Agus mengetahui kebenaran pahit, istrinya tidak pernah wafa'anna. Ia ternyata hidup bahagia bersama sopir keluarga. Kejatuhannya dari tebing dulu hanyalah rekayasa, dan semua saham perusahaan telah dipindahkan atas nama wanita itu. Agus meninggal dalam kebencian dan ejekan orang-orang di sekitarnya. Tapi takdir memberinya kesempatan kedua. Ia terlahir kembali pada hari ketika istrinya berpura-pura wafa'anna. Kali ini, ketika dua saudara iparnya datang untuk menipunya agar menyerahkan saham, Agus hanya mencibir. Ia segera mengambil kembali seluruh saham perusahaan dan membawa surat kewafa'anna istrinya untuk membatalkan semua akun bank. Saat kedua saudara iparnya bergegas menghentikannya, Agus teringat masa lalunya. Bagaimana ia telah memberi mereka 5 juta dolar setiap bulan, namun mereka tetap mengkhianatinya. Dengan tenang, Agus memerintahkan anak buahnya menstempel dokumen dan menutup semua akun. Tak lama, salah satu saudara ipar mendapat telepon dari sang istri yang ternyata tidak bisa meninggalkan negara itu setelah semua aset dibekukan. Saat mereka masih berusaha memanipulasinya, Agus mengancam akan secara terbuka memilih istri baru. Kedua wanita itu menangis, menyebutnya tidak berperasaan dan bahkan lebih buruk daripada sang sopir. Agus menatap dingin dan berkata, "Kalau saja aku tidak mengadopsi kalian, kalian berdua sudah hidup di jalanan." Ayah mertua yang mengetahui kebenaran kemudian memberikan surat berisi nama kekasih masa kecil Agus, wanita yang tumbuh bersamanya dan tidak pernah menikah di kehidupan sebelumnya karena dirinya. Merasa bersalah, Agus memutuskan untuk menebus kesalahannya. Beberapa hari kemudian, ia pergi menjemput wanita itu sendiri. Namun di bandara, istri yang dikira sudah wafa'anna muncul bersama si sopir. Mereka berpura-pura bahwa sang istri selamat dari kecelakaan dan kehilangan ingatan. Agus tahu mereka berbohong, tapi ia tetap berpura-pura tidak tahu. Mereka bahkan berani mengajak sopir itu tinggal di villa. Agus menertawakan rencana mereka dan berkata pada istrinya untuk mengantarnya ke bandara. Mengira rencana mereka berhasil, keduanya bersuka cita. Namun sebenarnya Agus pergi untuk menjemput kekasih masa kecilnya. Dalam perjalanan, mobil mereka mengalami kecelakaan. Meski Agus menderita luka paling parah, istrinya memerintahkan tim medis untuk menyelamatkan sopir lebih dulu. Namun para petugas justru menolong Agus terlebih dahulu. Saat sadar, Agus mendengar rencana busuk mereka. Istrinya dan saudara iparnya ingin memberinya obat bius dan mengambil kulitnya untuk ditransplantasikan ke si sopir. Dalam keadaan lemah, Agus berjuang keras, tapi mereka tetap memaksanya menelan pil bius itu. Tepat ketika kesadarannya hampir hilang, kekasih masa kecilnya datang bergegas untuk menyelamatkannya.